Ustazah Ica memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu sehat. Teman-teman, hari ini kita belajar di Sentra Musik dan Olah Tubuh bersama Ustazah Ica. Nah, di Sentra Musik dan Olah Tubuh ini ada yang tahu tidak kita mau belajar tentang apa ya? Tidak ada yang tahu? Oke, sebelum Ustazah Ica kasih tahu, sebaiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita dipermudah oleh Allah. Oke, yuk sikap berdoa. Doa hendak belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Nah, teman-teman, hari ini Ustazah Ica mau mengajak teman-teman mendengarkan kisah Nabi Ibrahim. Kisahnya yang seperti apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, Ustazah Ica akan memberitahu. Kisah Nabi Ibrahim ini adalah ketika Nabi Ibrahim dibakar api, tapi apinya tidak panas. Kok bisa? Api kan panas. Kenapa ya? Teman-teman tahu? Oke. Kenapa apinya bisa tidak panas? Karena kekuasaan Allah, teman-teman. Nabi Ibrahim berdoa sama Allah, ya Allah, hamba takut ya Allah apinya panas. Kalau nanti kulit hamba kena api, pasti sakit. Jadi Nabi Ibrahim berdoa sama Allah. Kemudian Allah mengabulkan doanya karena Nabi Ibrahim adalah manusia yang sangat soleh, yang patuh sama Allah, yang taat sama Allah, sehingga Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan mengganti apinya. Rasanya jadi dingin kayak air, teman-teman. Masya Allah. Oke, agar lebih jelas lagi kisahnya, yuk kita lihat sama-sama bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang tidak sakit ketika dibakar api. Oke, diperhatikan bersama-sama ya teman-teman. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kanaan. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi ke luar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut.
Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilalap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mujizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi teman-teman kisah tentang selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Kira-kira siapa yang menyelamatkan Nabi Ibrahim ya teman-teman? Allah, benar sekali. Hikmah apa ya yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah kita tidak boleh menyembah selain Allah, karena Allah yang bisa menyelamatkan kita teman-teman. Allah yang bisa berkuasa menyelamatkan kita. Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Kita tidak boleh menyembah selain Allah, apalagi menyembah patung. Patung tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa-ngapain, kok disembah. Salah ya. Oke. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Tapi sebelum Ustazah Ica pamit, Ustazah Ica mau mengingatkan kalau nanti teman-teman boleh menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim, kemudian minta tolong ayah atau bunda untuk memvideokan teman-teman saat bercerita ya. Kemudian nanti dikirim ke ustazahnya masing-masing. Oke? Bisa ya? Insya Allah bisa. Karena Ustazah Ica mau pamit, kita berdoa dulu ya. Sika berdoa. Doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Ustazah Ica memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.